lagi dengan saya, Satria Tarigan, dan kita lanjutkan pembicaraan kita kemarin tentang project management esensial. Ya, kemarin terakhir kita sudah bicara tentang bagaimana kita membuat plan. Kalau plannya sudah bagus, kalau rencananya sudah bagus, maka berikutnya apa? Berikutnya bagaimana kita mengeksekusi apa yang sudah kita rencanakan. Kalau sudah jelas ya, aktivitasnya apa, yang jadi PIC-nya siapa, waktu mengerjakannya kapan, itu kan baru di atas kertas. Kita butuh mewujudkan itu di dalam aktivitas eksekusinya. Nah, ketika kita mau mengeksekusi, ada dua hal penting yang jadi perhatian kita. Apa itu? Yang pertama adalah bagaimana memastikan agar anggota tim kita memiliki komitmen dan mau bertanggung jawab untuk mengerjakan bagiannya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana kalau ada anggota tim kita yang ternyata tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, untuk bisa menjawab kedua tantangan itu, maka kita perlu melakukan yang namanya Team Accountability Session. Apa itu? Yaitu pertemuan sekali seminggu yang intinya adalah membahas komitmen dari masing-masing anggota. Ya, isinya hanya membicarakan minggu lalu komitmen saya apa dan hasilnya bagaimana. Jadi setiap anggota tim berbicara, setiap anggota tim menjelaskan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, setelah semua menjelaskan itu, berikutnya bicara tentang minggu depan saya punya komitmen apa yang akan saya lakukan untuk menuntaskan tanggung jawab saya yang diberikan kepada saya. Semuanya sesuai dengan plan yang sudah dibuat di bagian sebelumnya. Ya. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana kalau ternyata ada anggota tim kita yang tidak menjalankan komitmennya. Bagaimana kalau ternyata ada anggota tim kita yang tidak mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Nah, kita perlu memberikan pasukan, kita perlu memberikan feedback terhadap orang tersebut. Tetapi feedback kita tidak bisa pakai pendekatan struktural. Feedback kita tidak bisa pakai pendekatan kekuasaan, karena sebagai unofficial project manager, maka kita hanya punya kekuatan informal. Kekuatan kita adalah kekuatan moral. Maka untuk membereskan hal itu, 4 perilaku yang pernah kita bahas sebelumnya, ya, demonstrate respect, listen first, clarify expectation, dan practice accountability menjadi sangat penting. Ya, pendekatannya terhadap orang yang tidak mengerjakan proyeknya itu jadi sangat berbeda antara seorang manajer dengan anak buah dibanding dengan kita sebagai unofficial project manager. Ya, jadi kita diminta untuk mengelola orang dengan hati ketika kita bicara dengan unofficial project manager. Ya, jadi sekali lagi, bagian ini tantangannya adalah mengelola anggota tim kita untuk tetap berkomitmen dan menghadapi mereka yang tidak mengerjakan proyeknya dengan baik. Kalau sudah sampai di bagian eksekusi, langkah berikutnya nanti kita monitor dan kontrol. Kita bicarakan di video berikutnya. Terima kasih, saya Satria Dharma Tarigan, Majuah Juah.